semuanya, kembali lagi dengan Miss Eka dengan pelajaran yang sama, yaitu pelajaran tematik. Pada video kali ini, Miss akan membahas tentang subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Ada yang tahu? Harusnya kalian tahu ya apa yang dimaksud komunikasi, karena kalian semua pastinya pernah melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitar kalian. Lalu, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri? Oke, pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya TV, belum ada yang namanya radio, belum ada yang namanya telepon. Lalu bagaimana mereka berkomunikasi? Ya, mereka berkomunikasi dengan ada yang disebut dengan sinyal asap. Nah, jika si A ingin berkomunikasi dengan si B, si A perlu menghidupkan api yang kemudian mengeluarkan asap, dan si B ini akan paham bahwa terjadi sesuatu di daerah si A. Dan begitulah cara mereka berkomunikasi dengan sinyal asap. Yang kedua, ada yang disebut dengan kentungan. Nah, kentungan ini biasanya ada satu di setiap desa pada zaman dahulu. Jadi apabila terjadi sesuatu di desa itu, misalkan penanda ada bahaya atau ada bayi yang baru lahir, maka kentungan itu akan dibunyi. Dengan kentungan itu dibunyikan, maka semua orang di satu desa itu akan tahu bahwa oh, ini pertandanya ada bahaya. Oh, berarti ada yang baru melahirkan. Nah, begitulah cara mereka berkomunikasi pada zaman dahulu. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia pun kemudian mencari cara untuk menemukan alat komunikasi yang dirasa lebih efektif dibandingkan dengan alat-alat komunikasi pada zaman dahulu. Dengan demikian, ditemukanlah yang pertama adalah radio. Dengan radio ini, kita bisa menerima informasi dengan jarak yang lebih jauh berupa suara. Namun ketika manusia tahu bahwa mungkin kita bisa melakukannya lebih, dengan memanfaatkan teknologi, kemudian mereka menciptakan yang namanya televisi. Di televisi ini kita sudah bisa menerima informasi tidak hanya dengan suara tetapi juga dengan gambar. Setelah itu kemudian dilanjutkan lagi dengan memanfaatkan teknologi, ditemukanlah telepon rumah. Setelah telepon rumah berkembang lagi, kemudian menjadi telepon genggam atau yang sering disebut dengan handphone. Oke, sekarang Miss akan bahas mengenai handphone atau gadget. Nah, pada zaman mungkin 10 tahun yang lalu, itu handphone dan gadget itu hanya bisa digunakan untuk telepon, untuk menelpon seseorang. Belum ada yang disebut dengan internet, ya. Ketika internet sudah semakin berkembang, sudah semakin bagus, maka itu bisa sangat mempermudah kita untuk melakukan komunikasi. Tapi di antara kalian, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan internet? Jangan-jangan kalian cuma bisa menyebutkan, oh saya mau gini cari internet, saya perlu internet. Tapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan internet? Internet adalah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Nah, internet ini digunakan untuk bekerja, untuk berkomunikasi, untuk berbelanja mungkin, untuk belajar, dan juga untuk bermain. Dan Miss yakin semua di antara kalian adalah pengguna internet. Apalagi dengan situasi sekarang yang kita belajar dari rumah, pasti kalian sangat membutuhkan internet. Jadi sebagai pengguna internet, yaitu kalian dan juga Miss juga, Miss sangat berharap sebaiknya kalian bijak dalam menggunakan internet. Ada banyak situs belajar, berkreasi, informasi-informasi yang penting untuk proses belajar kalian itu sangat tersedia banyak di internet sebagai pelajar ya. Nah, oleh karena itu, semoga kalian bisa menggunakan internet dengan bijak. Dengan kalian menggunakan internet dengan bijak, maka itu akan membantu kalian ke dalam hal-hal yang lebih positif. Oke, demikian ya video kali ini mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan Miss berharap semua tetap bersemangat untuk belajar walaupun kita tidak bisa langsung tatap muka, tetapi kita bisa melihat satu sama lain melalui internet ini. Oke, akhir kata sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat.